Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, di saat kritis Xiaoyan akhirnya kembali ke benua Daodi dan menyelamatkan Xiao Wutian. Dengan hanya setengah batang dupa, Xiaoyan menaklukkan para prajurit Taisu yang membuat Xiao Wutian sangat terkejut dengan kekuatan Xiaoyan saat ini. Dan Xiaoyan juga meminta Goyan untuk menyembunyikan benua Daodi dan Doqi dengan formasi yang cukup kuat. Segera, Xiaoyan mengulurkan telapak tangannya dan memobilisasi lautan semua jiwa di dalam pagoda emas. Namun hanya sedikit yang dapat dipisahkan, tetapi itu adalah sumber daya yang cukup agung untuk memperbaiki benua yang rusak ini. Dan itu juga mengandung energi sumber dewa yang cukup, bahkan memiliki kekuatan keabadian. Tapi Xiaoyan tidak berani memadatkan kembali sumber ruang di benua Daodi saat ini. Jika itu dibuang, seharusnya tidak menarik perhatian Taisu untuk saat ini. Namun jika sumber ruang masih ada, Taisu mungkin akan datang untuk merebutnya. Jadi saat ini, dia hanya dapat menyembunyikan makhluk yang masih hidup di benua Daodi. Sedangkan untuk benua Daodi, meskipun tidak ada sumber ruang, tidak akan ada bahaya kehancuran untuk sementara waktu, dan tidak akan menarik perhatian Taisu. Pada saat yang sama, Xiaoyan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, dan dia bisa mendengar suara teredam dari kejauhan. Mungkin karena Cimi sudah bertarung dengan bala bantuan dari Taisu. Aku harus pergi dan harus memancing bala bantuan Taisu yang telah tiba. Aku telah menetapkan batasan di benua yang rusak ini. Jika kamu tidak meninggalkan benua ini, kamu tidak akan terungkap. Aku pasti akan membalas kebencian benua Daodi dan benua Doqi. Senior Xiao Wutian, hati-hati. Xiaoyan mengepalkan tinjunya dengan keras ke arah Xiao Wutian, yang terakhir mengangguk. Jika bukan karena Xiaoyan, dia telah menghilang di sini dengan benua ini. Xiao Wutian yang sudah berkecil hati tidak memiliki harapan, tetapi ketika Xiao Wutian putus asa, kehadiran Xiaoyan memberinya harapan. Selama benua Daodi tidak hancur total, Xiao Wutian akan menjaganya sampai akhir. Ini adalah obsesi Xiao Wutian. Dia mengerti apa maksud Xiaoyan. Sekarang dia hanya perlu melindungi makhluk hidup yang masih hidup di benua Daodi. Meskipun Xiao Wutian tidak tahu banyak, dia menebak bahwa kemungkinan besar peperangan akan terjadi di keseluruhan dunia. Segera, sosok Xiaoyan bergerak dan dia berubah menjadi pelangi panjang, lalu perlahan terangkat ke langit. Ketika dia mencapai udara, terdengar ledakan keras dan ledakan sonik menghilang seketika. Kekuatan anak ini telah tumbuh ke tingkat yang tak terbayangkan. Kalau dipikir-pikir, dulu dia hanyalah seorang anak laki-laki. Tetapi ketika aku melihatnya lagi, dia turun seperti dewa. Gumam Xiao Wutian. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit untuk waktu yang lama. Pada saat berikutnya, Xiaoyan menerobos batas benua Daodi dan memasuki kehampaan. Kehampaan sensi berbeda dengan Suanyin. Jika tidak ada bahtera, akan ada terlalu banyak arus turbulensi di kehampaan dan tidak mungkin untuk menstabilkan tubuhnya. Bahkan Dewa Petarung membutuhkan bahtera untuk menyeberangi lautan kehampaan sensi, dan ini hanya terbatas pada ranah Dewa Petarung. Namun, dewa dapat berjalan di lautan kehampaan, tetapi itu mungkin masih tersapu oleh badai kehampaan. Keabadian biasa tidak akan mudah berada di lautan kehampaan, tetapi ada jenis keabadian yang tidak takut sama sekali dan bisa langsung menyeberangi lautan kehampaan dengan tubuh mereka. Itu adalah tubuh abadi yang telah ditembus oleh Xiaoyan. Dan jika tubuh fisik menerobos ke keabadian, itu hampir dapat mengabaikan sebagian besar badai kehampaan dan arus yang bergejolak. Selama tidak ada badai kehampaan besar, tubuh abadi dapat eksis di lautan kehampaan seperti berjalan di tanah datar. Saat Xiaoyan keluar dari benua Daodi, dia melihat binatang besar seperti buaya muncul dalam kehampaan.
mereka ada di mana-mana dan sebagian telah dimodifikasi. Pada saat ini, dari belakang buaya Taisu ini ada hampir 100 prajurit Taisu. Semuanya datang untuk mengepung Cimi, dan yang terakhir menyerang beberapa orang Taisu dengan kekuatan absolut. "Ayo pergi, jangan melawan mereka di sini." Xiaoyan memandang dan berteriak ke arah Cimi yang sedang bersemangat tinggi. Yang terakhir sepertinya kecanduan membunuh, tidak terkecuali karena di matanya Taisu ini hanyalah semut dan tidak ada yang bisa menahan serangannya. Saat ini Xiaoyan telah berubah menjadi pelangi dan pergi. Cimi tidak punya pilihan selain menginjakkan telapak kakinya dan mengikuti Xiaoyan untuk melarikan diri. Sementara itu di tempat kediaman Panglima Feiyan berada, kirim orang ke kedua alam ini untuk menyelidiki siapa yang berani membunuh prajurit Taisuku. Dan semua orang kejar mereka. Dan segera beritahu prajurit Taisu terdekat. Perintahkan semua bala bantuan untuk datang. Apabila berani menyentuh prajurit Taisuku, itu benar-benar tak termaafkan. Dasar pacingan sensi. Teriak Panglima Feiyan di dalam aula. "Ya, Panglima Feiyan." Sosok prajurit Taisu mengepalkan tinjunya dan mundur ke belakang. Cimi tidak mengerti mengapa Xiaoyan ingin melarikan diri. Setidaknya menurut pendapat Cimi, ini adalah pelarian Xiaoyan. Xiaoyan berada di depan dan Cimi mengikuti di belakangnya. Dan Cimi segera menemukan bahwa Xiaoyan sedikit aneh. Karena menurut kekuatan Xiaoyan dan sayap palkri yang dimilikinya, dia setidaknya bisa lebih cepat dari saat ini. Kecepatannya bisa lebih dari 2 kali lipat, tapi Xiaoyan tidak bergerak dengan kecepatan penuh. Cimi melihat ke belakang, meskipun dia masih menjauhkan diri dari Taisu, dia masih dalam jangkauan penguncian Taisu yang mengejarnya. Xiaoyan sebenarnya tidak melarikan diri, tetapi hanya meninggalkan posisi sebelumnya. Dia melakukan itu karena ada benua Daodi dan Douki di sana. Setelah beberapa saat, sosok Xiaoyan tiba-tiba membeku. Dia berhenti dan berbalik perlahan. Matanya menatap Cimi. Mata seperti itu mengejutkan Cimi dan ada kilatan ketakutan di hatinya. Namun nyatanya arah yang dilihat Xiaoyan bukanlah Cimi, melainkan buaya Taisu yang berlari kencang di belakang Cimi. Dan di belakang buaya Taisu berdiri sosok ratusan prajurit Taisu. Kepergian Xiaoyan dan Cimi juga dianggap sebagai pelarian oleh mereka. Jika semua orang Taisu ini terbunuh di dekat benua Daodi dan benua Douki, kemungkinan besar posisinya akan dikunci dan akan banyak lagi orang yang lebih kuat akan berdatangan. Xiaoyan tidak berhenti sampai dia tersapu dari 2 alam. Kemudian dia mengeluarkan penguasa berat Xuan yang berada di belakangnya, dan api naik dari telapak tangan Xiaoyan yang memegang penguasa berat Xuan. Cimi yang berada di depan Xiaoyan bahkan melihat ada juga api menyala di mata Xiaoyan. Kemarahan yang memancar dari tubuhnya membuat Cimi merasa tidak enak. Lagi pula dia dipenjara oleh Xiaoyan, dan dia takut pada Xiaoyan jauh di dalam lubuk hatinya. Buaya Taisu yang mengejarnya telah menyusul mereka dalam sekejap mata. Melihat 2 orang yang telah berhenti, para prajurit Taisu di atas buaya Taisu keluar berkelompok. Tetapi mereka tidak tahu apa yang akan mereka temui selanjutnya, karena setelah mereka tiba di Sensi, Taisu tak pernah terkalahkan di kehampaan Laut Barat dan jarang bertemu lawan yang bisa menandingi mereka. Bahkan jika ada lawan seperti itu, di bawah pengepungan dan penindasan banyak Taisu, mereka dapat dengan cepat memusnahkannya. Jadi mereka tidak takut sama sekali dan mereka berpikir bahwa mereka tidak terkalahkan. Pada saat berikutnya, ratusan orang Taisu menyerang. Xiaoyan melangkah maju dengan telapak kakinya, mengambil beberapa langkah berturut-turut, membentuk lautan api di setiap langkah. Pada saat ini, Xiaoyan tidak menggunakan kekuatan avatarnya. Itu lebih dari cukup untuk menghadapi prajurit Taisu yang menggunakan armor dewa palsu generasi pertama ini. Xiaoyan bergegas ke kerumunan prajurit Taisu dan mengayunkan penguasa berat Xuan di tangannya. Tetapi Xiaoyan menghindari kristal merah di dadanya, karena begitu kristal merah dihancurkan, itu setara dengan menghancurkan armor dewa palsu. Xiaoyan ingin mengumpulkan sebanyak mungkin armor dewa palsu,
tidak peduli apakah rencana di dalam hatinya berhasil atau tidak. Xiaoyan yang menyerbu ke dalamnya sama sekali tidak menghindari serangan prajurit Taisu. Dia hanya ingin melihat seberapa jauh pencapaian tubuh abadinya dan seberapa kuat serangan yang bisa dia tahan. Ada suara pengeboman di antara kerumunan. Setiap kali ada suara ledakan, beberapa prajurit Taisu menembak ke belakang. Xiaoyan yang diselimuti api bolak-balik di antara mereka. Cimi tetap di samping dan tidak bergerak. Beberapa saat kemudian, tepat ketika Cimi sedang menonton pertempuran dengan Linglung, tiba-tiba sebuah suara terdengar di telinga Cimi yang mengejutkannya. Aku ingin menasehatimu, lebih baik tidak menonton drama. Pembunuh 1000 pedang ini akan menyimpan dendam. Cimi terpental ketakutan karena dia bahkan tidak memperhatikan ketika Goyan muncul di sebelah telinganya dan suara itu sepertinya meledak di kepalanya. Cimi melirik Goyan dengan aneh. Tentu saja dia telah memperhatikan Goyan sejak lama dan menganggapnya familiar, tapi dia tidak ingat di mana dia melihat Goyan. Setelah mendengar kata-kata Goyan, Cimi memandang Xiaoyan. Meskipun yang terakhir juga bisa menangani Taisu itu, dia masih berjuang sedikit di bawah pengepungan. Cimi tidak berani terus menonton dari pinggir lapangan. Dia bergegas ke sana dengan satu gerakan dan bersama dengan Xiaoyan membunuh sekelompok orang Taisu. Setelah Cimi bergabung, kekuatan dewa asli bintang 8 yang terlalu kuat bahkan merobek armor dewa palsu hampir seketika, dan Xiaoyan mengerutkan kening saat melihat ini. Jangan hancurkan baju besi mereka. Aku tidak butuh bantuanmu di sini. Xiaoyan berteriak dengan dingin. Cimi tertegun sejenak dan kemudian menatap Goyan dengan marah. Tetapi Goyan kembali ke arah bahu Xiaoyan dan Cimi tidak mundur, melainkan mengikuti seperti yang dikatakan Xiaoyan. Dia hanya bisa menyerang dengan hati-hati, meniru Xiaoyan untuk tidak menghancurkan kristal merah di pelindung dada orang-orang ini. Pertempuran yang benar-benar hancur ini tidak berlangsung lama. Setelah mereka berdua menghancurkan dan memusnahkan semua Taisu, kemudian buaya Taisu tiba-tiba mengeluarkan raungan, dan di atas buaya Taisu masih ada sosok Taisu berdiri di atasnya. Dia tampaknya memanipulasi buaya Taisu ini. Buaya Taisu yang besar memutar tubuhnya dan membuka mulutnya ke arah Xiaoyan dengan ganas. Tetapi pada saat ini, pelangi panjang langsung mengenai kepalanya dengan keras, membuat seluruh tubuh buaya Taisu itu langsung tidak seimbang. Segera setelah itu, kabut darah naik dari kepala buaya Taisu. Daging dan darahnya hancur, dan setengah dari kepalanya menjadi berdarah, dan Cimi meninju pukulan demi pukulan, dan bahkan meraih kepala buaya Taisu itu. Prajurit Taisu yang berdiri di atas kepalanya memegangi kepala buaya Taisu dengan 5 jarinya dan mengerahkan kekuatan. Itu seperti semangka yang dicubit dan pecah. Cimi segera menginjak bagian atas kepala buaya Taisu. Tubuhnya menembus kepalanya dan buaya Taisu jatuh ke samping. Melihat pemandangan ini, Cimi berpikir bahwa buaya Taisu telah ditangani, tetapi dia juga memperhatikan bahwa dia tidak pernah mendengar teriakan dari buaya Taisu dari awal hingga akhir. Namun terlihat bahwa buaya Taisu yang jatuh ke satu sisi dengan cepat menstabilkan tubuhnya. Pada saat yang sama, seluruh tubuh prajurit Taisu yang masih hidup segera mundur dan bergegas menuju buaya Taisu ketika menyadari bahwa kedua orang ini bukanlah orang yang dapat mereka provokasi. Namun itu sudah terlambat dan ratusan orang telah terbunuh. Jangan biarkan satupun dari mereka melarikan diri. Xiaoyan memancarkan rasa pembunuhan. Mereka telah menghancurkan kampung halamannya dan api balas dendam baru saja dimulai. Sayap Valkyrie muncul di belakang Xiaoyan dan dia siap untuk segera mengejarnya. Tetapi pada saat ini, mata Xiaoyan tiba-tiba beralih ke sisi yang jauh, di mana Xiaoyan melihat bayangan hitam besar yang dengan cepat melesat dari kehampaan. Xiaoyan terkejut, bala bantuan datang terlalu cepat yang hanya bisa menjelaskan satu hal, bahwa jumlah Taisu yang memasuki Senshi bahkan lebih besar dari yang dibayangkan Xiaoyan. Ayo kita pergi.
Jimmy siap untuk pergi dari sini. Menurut kebiasaan Xiaoyan barusan, dia harus terus melarikan diri sekarang. Tebakan Jimmy begitu. Jimmy sudah berbalik, hanya menunggu untuk melihat ke arah mana Xiaoyan akan pergi, dan dia akan mengikutinya kapan saja. Mata Xiaoyan tidak pernah tertuju pada tubuh Jimmy. Dia memegang penguas berat Suan dan melihat bayangan hitam besar yang datang dari kejauhan. Niat membunuh Xiaoyan menjadi semakin kuat. Dia ingin melihat serangan kekuatan dari kelompok Taisu ini. Dan sekarang, setiap kali Xiaoyan memikirkan situasi tragis di benua Daodi dan benua Daoki, dia tidak bisa menahan amarahnya. Dengan cepat, sayap Valkyrie di belakang Xiaoyan menyebar dengan mengesankan, dan kemudian berubah menjadi pelangi panjang, lalu menyapu ke arah bayangan hitam besar di ujung. Menilai dari ukuran bayangan hitam, itu sepertinya Dewa Taisu. Kenapa dia tiba-tiba naik ke atas? Ini bukan gayanya. Meskipun Jimmy tidak terlalu lama mengikuti Xiaoyan, dari cara Xiaoyan menangani sesuatu, dia mungkin juga merasakan beberapa karakter Xiaoyan. Namun Jimmy memandang Xiaoyan yang berubah menjadi pelangi dan terbang menuju bayangan hitam besar, dan dia tersenyum kecut. Masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa dia memahami Xiaoyan. Bayangan hitam besar perlahan mendekat dari lautan ketiadaan. Bayangan hitam besar ini persisnya adalah Dewa Taisu. Tetapi ukuran Dewa Taisu ini lebih kecil dari yang pernah ditemui Xiaoyan di alam Suanyin. Meski begitu, itu masih sangat besar. Buaya Taisu yang baru saja melarikan diri telah datang ke sisi Dewa Taisu ini. Dan di belakang Dewa Taisu ini ada hampir 1000 prajurit Taisu yang menggunakan armor dewa palsu generasi kedua, yaitu armor dewa palsu dengan 2 kristal merah yang dapat mengerahkan lebih banyak kekuatan abadi. Sosok Xiaoyan menjarah dari kejauhan dengan kecepatan yang sangat cepat, dan ada perisai pelindung yang kuat di sekitar kepala Dewa Taisu ini. Melihat pelangi panjang yang dipenuhi api datang seperti meteor, semua sosok Dewa Taisu tampaknya merasa panik tentang hal ini. Xiaoyan datang lurus dan kemudian tidak mengelak, tetapi mengenai penutup pelindung di sekitar tubuh Dewa Taisu tanpa memihak, dan suara tumpul langsung bergema. Semua mata prajurit Taisu terfokus pada sosok yang membombardir perisai, tetapi perisai itu tidak goyah sama sekali, dan terdengar ada tawa mengejek. Sensi yang tidak berguna berani menantang kami Taisu. Kami sudah lama berada di sini. Kamu bukan satu-satunya yang seperti dirimu. Tetapi sayang sekali, tanpa terkecuali, semuanya telah mati. Semuanya, hati-hati. Ada orang lain di samping orang ini yang kekuatannya bahkan lebih kuat. Dan dia telah membunuh lebih dari setengah dari kami ketika kami mengejarnya. Salah seorang prajurit Taisu segera berkata dengan waspada. Dia baru saja bertarung melawan Xiaoyan dan Jimmy dari atas buaya Taisu. Ayo kita pergi secepat mungkin. Kekuatan orang ini bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani. Kita harus memberitahu jenderal untuk mengepung dan menekan mereka. Prajurit Taisu yang berada di atas buaya Taisu melanjutkan. Namun kelompok prajurit yang berada di belakang Dewa Taisu tampak meremehkan. Membunuh setengah dari mereka. Saat dia berbicara, seorang Taisu perlahan berjalan keluar dari bangunan sederhana yang dibangun di belakang Dewa Taisu. Dan jumlah kristal merah di dadanya mencapai 5. Warna armor dewa palsu di tubuhnya jelas berbeda dari yang ada di sekitarnya, dan secara alami itu pasti lebih kuat. Untuk Taisu, ini bukan kerugian kecil. Tidak peduli seberapa kuat orang ini, dia bisa dibunuh. Semua Taisu mendengarkan perintahku dan bersiap untuk berperang. Ada 5 kristal merah di dada prajurit Taisu ini. Jelas yang terkuat di antara para prajurit Taisu ini. Jadi dia juga memiliki kendali mutlak dan semua Taisu harus patuh. Ya, ribuan prajurit Taisu di belakang Dewa Taisu menjawab serempak dan suara mereka penuh momentum. Tunggu sebentar, Komandan, orang itu sepertinya menghilang. Tepat ketika suara yang menggairahkan ini keluar, seseorang membuka mulutnya dengan takjub dan semua mata berpindah dari tubuh pemimpin mereka ke posisi di mana sosok itu baru saja berada ditutup pelindung. Tetapi yang membuat mereka aneh adalah sosok itu menghilang. Hah?
menghilang. Semua orang segera mencari di sekitar ruangan, tetapi tidak menemukan sosok lain. Apakah kamu pemimpin mereka? Saat semua orang mencarinya, tiba-tiba sebuah suara datang dari kerumunan dan semua mata mengikuti suara itu lagi. Terlihat sesosok yang juga mengenakan armor dewa palsu berjalan perlahan, dan semua prajurit Taisu di sampingnya mengepalkan tinju mereka setelah melihatnya. Bahkan prajurit Taisu yang baru saja berbicara dengan 5 kristal merah di dadanya tiba-tiba tertegun, karena di seberangnya berjalan seseorang yang mengenakan armor dewa palsu dengan 7 kristal merah berkedip di dadanya. 2 kristal merah tambahan itu tidak hanya armor dewa palsunya lebih kuat, tetapi juga memiliki status lebih tinggi darinya. Aku bukan pemimpinmu. Sebuah suara yang dalam datang dari bawah topeng, dan pada saat yang sama teratai api 3 warna muncul di telapak tangan Xiaoyan, dan teratai api itu naik melawan angin. Mereka tertegun, lalu semua orang bereaksi dan tiba-tiba ada perasaan tercekik. Pada saat berikutnya, teratai api yang besar muncul di punggung Dewa Taisu dan meledak seketika. Lalu gelombang api menyapu lapisan demi lapisan, dan Taisu dihancurkan oleh kekuatan dahsyat seperti butiran pasir di ombak. Komandan, apa yang kamu lakukan? Dalam gelombang api, prajurit Taisu dengan 5 kristal merah tidak menyadari apa yang terjadi. Pada saat ini dia melihat penguasa berat Suan menabraknya, dan orang yang menebasnya adalah Xiaoyan yang mengenakan armor dewa palsu dengan 7 kristal merah di tubuhnya. Dia tidak melawan, dan dia sepertinya tidak berani melawan. Tetapi ketika dia menyadari bahwa dia dalam bahaya, dia tetap mengeluarkan senjatanya untuk menahan serangan itu. Dengan kekuatan keabadian yang tercampur dalam serangan itu, kekuatannya menjadi sangat kuat, dan saat keduanya bertabrakan, terjadi ledakan yang mengejutkan. Pada saat yang sama, perisai pelindung Taisu tiba-tiba dipukul dengan keras, dan perisai pelindung yang mereka pikir tidak bisa dihancurkan runtuh pada saat ini. Jimmy mengikuti Xiaoyan dan juga masuk ke dalamnya. Dan orang-orang Taisu di depan mereka jelas tidak bereaksi saat ini. Mereka hanya melihat 2 komandan mereka yang semuanya mengenakan armor dewa palsu sedang saling bertarung. Sama sekali tidak mungkin bagi Taisu untuk memiliki perselisihan internal. Jadi ketika adegan ini muncul, mereka semua menunjukkan ekspresi ngeri. Pertarungan antara kedua belah pihak tidak terlalu menemui jalan buntu. Komandan Taisu dengan 5 kristal merah di dadanya tidak bertahan dalam 5 gerakan. Dadanya langsung ditusuk dan kepalanya dihancurkan sampai mati. Penguasa berat Suan ini belum pernah dilihat oleh Taisu, dan masih ada nyala api yang berkobar di atasnya. Setelah membunuh, armor dewa palsu juga menghilang, dan sosok yang memegang penguasa berat Suan berbalik di bawah mata banyak orang. Meskipun ditutupi oleh pelindung wajah, tampaknya Xiaoyan bisa merasakan tatapan panas dari balik baju besi. Tidak ada yang tersisa. Sebuah suara datang dari bawah topeng, dan semua orang di Taisu tertegun. Pada saat yang sama, Jimmy yang berada di udara tertegun sejenak sebelum menyadari bahwa orang dalam armor dewa palsu adalah tuannya, Xiaoyan. Kemudian, badai berdarah terjadi di belakang Dewa Taisu. Tidak ada seorang pun dengan kekuatan Taisu ini yang dapat bersaing dengan Xiaoyan dan Jimmy. Dari awal hingga akhir, Xiaoyan tidak menggunakan kekuatan avatarnya, tetapi dengan restu dari armor dewa palsu, tidak ada yang bisa melawan Xiaoyan. Hanya saja Taisu ini tidak tahu mengapa Xiaoyan yang mengenakan armor dewa palsu akan membunuh mereka begitu keras, sehingga mereka akan sedikit ragu saat melawan. Namun Xiaoyan tidak bersimpati pada Taisu karena dia tahu bahwa para prajurit Taisu ini hanyalah bentuk kehidupan non-nyata yang dikandung secara tidak normal dan melekatkan kesadaran mereka dengan armor dewa palsu. Xiaoyan tahu bahwa musuh sebenarnya yang harus dia hadapi bukanlah tubuh tanpa jiwa ini, tetapi yang kuat seperti Suchang yang merupakan tulang punggung Taisu yang sebenarnya. Meskipun para prajurit Taisu ini bukan tandingan mereka berdua, kekuatan pertahanan armor dewa palsu di tubuh mereka masih luar biasa. Xiaoyan tidak semulus Jimmy ketika dia membunuhnya. Lagi pula, dia harus mempertimbangkan untuk mendaur ulang armor dewa palsu.
Selama armor dewa palsu masih ada, Taisu dapat melahirkan tubuh yang tak terhitung jumlahnya. Armor dewa palsu itu memberi mereka kesadaran dan hanya menghabiskan sumber daya sensi. Untuk mengurangi jumlah prajurit Taisu dari sumbernya, itu hanya bisa jika armor dewa palsu dirampok atau dihancurkan. Tapi tidak mudah untuk menghancurkan armor dewa palsu sepenuhnya. Bahkan jika kristal merah di dada mereka hancur, Taisu masih memiliki cara untuk memulihkannya. Tetapi Xiaoyan tahu bahwa setelah pertempuran ini, kekuatan Taisu yang lebih kuat akan segera datang. Tapi sebelum mereka tiba, Xiaoyan tidak pernah berencana melepaskan prajurit Taisu dan Dewa Taisu ini. Oleh karena itu, Xiaoyan mempercepat kecepatan membunuh mereka dan meminta Qimi untuk melakukan hal yang sama, tidak peduli dengan kerusakan armor dewa palsu. Suara pertempuran dalam kehampaan berlangsung lama sebelum ketenangan kembali. Pada saat ini Xiaoyan dan Qimi telah meninggalkan tempat pertempuran sebelumnya dan tidak diketahui sudah berapa lama itu berlalu. Saat berikutnya, bayangan hitam pekat dan besar muncul di kehampaan yang gelap ini, perlahan-lahan bergerak menuju Dewa Taisu yang telah diam dalam kehampaan untuk waktu yang lama dan yang terakhir tidak memiliki gerakan sama sekali. Ketika semua bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya ini mendekat, dapat terlihat pemandangannya yang megah dan luas. Ada ratusan Dewa Taisu. Selain Dewa Taisu, ada juga semua jenis binatang buas, tetapi semuanya telah diubah. Setengah dari tubuh mereka bukan lagi milik mereka. Transformasi itu tampaknya membuat Taisu dapat mengendalikan mereka. Mengapa Dewa Taisu ini ditinggalkan di sini? Dalam operasi besar ini, di atas Dewa Taisu paling depan, puluhan tokoh menatap Dewa Taisu ini. Semua hanya menunjukkan keraguan. Segera beberapa prajurit Taisu bergegas menuju Dewa Taisu ini dan pergi menginvestigasi. Lapor Komandan Ying Zuo, Dewa Taisu ini memiliki bekas pertempuran yang serius dan seharusnya itu membawa 1.100 prajurit Taisu. Selain itu, masih ada Dewa Taisu lainnya yang seharusnya juga membawa lebih dari 100 prajurit Taisu. Tetapi semuanya menghilang dan banyak daging ditemukan di bagian belakang. Aku khawatir. Setelah beberapa lama, para prajurit Taisu yang pergi untuk menyelidiki datang kembali. Mereka mengepalkan tangan dan melaporkan. Apakah itu pesan bahaya yang telah mereka kirimkan sebelumnya? Komandan Taisu yang bernama Ying Zuo memiliki armor dewa palsu yang berbeda dan statusnya jelas jauh lebih tinggi daripada jenderal manapun di sekitarnya. Ya, aku khawatir mereka bertemu dengan pria kuat dari Sensi. Tetapi yang aneh adalah aku tidak menemukan armor dewa palsu atau mayat di belakang. Semuanya telah berubah menjadi potongan daging dan tulang. Menarik. Yang berani melawan kita seharusnya tidak muncul dalam kehampaan. Mereka mampu melakukannya dan mengambil armor dewa palsu. Tampaknya orang ini memiliki pemahaman yang mendalam tentang Taisu dan segera beritahu semua orang Taisu terdekat untuk mencari mereka. Pastikan untuk mengetahui siapa yang melakukannya dan itu sangat penting bagi kita. Ying Zuo sedikit mengerinyit dengan ekspresi serius di wajahnya dan mengambil semua armor dewa palsu. Itu bukan masalah kecil karena armor dewa palsu adalah salah satu gerbang vital mereka. Hanya dengan memiliki armor dewa palsu sehingga mereka dapat memiliki prajurit yang stabil. Sejauh ini rahasia seperti itu seharusnya tidak terungkap. Bahkan jika itu akan terungkap, itu seharusnya setelah pertempuran nyata dengan Sensi. Tetapi saat ini Sensi belum bereaksi untuk berperang dan Taisu belum mengalami kekalahan sejak datang ke sini. Ying Zuo merasa cukup bingung mengapa itu akan terungkap. Jadi dia sangat serius dan tidak berani sedikit pun lalai. Lapor komandan. Tepat ketika Ying Zuo hendak mengatur agar semua orang segera melakukan pencarian, Taisu yang sedang menyelidiki maju lagi untuk melapor. Komandan Ying Zuo, semua sumber daya di tubuh Dewa Taisu ini hilang. Dibandingkan dengan perampokan sumber daya di tubuh Dewa Taisu, tampaknya armor dewa palsu yang hilang tidak layak disebut sama sekali.
Ying Zuo melangkah keluar dengan kakinya dan langsung meluncur ke arah Dewa Taisu. Dalam hal ini, dia harus pergi untuk memastikannya sendiri. Saat berikutnya, ketika dia menginjak punggung Dewa Taisu, semua rambutnya berdiri tegak. Tiba-tiba, warna merah batu rune muncul di tangannya dan dia segera menghancurkannya. Ini adalah peringatan tertinggi Taisu. Saat batu rune merah dihancurkan, semua Taisu yang datang ke Senshi berdiri. Mereka langsung mengunci posisinya dan diberangkatkan tanpa ragu-ragu. Ini benar-benar rusak. Ying Zuo menarik nafas dalam-dalam. Dia tenang sebelumnya, tapi sekarang dia sedikit gemetar karena hanya dia yang tahu apa arti pembatasan yang rusak itu. Ying Zuo menarik nafas dalam-dalam setelah terdiam beberapa saat, lalu mengangkat kepalanya ke langit dan meraung. Bola matanya ditutupi dengan mata merah, bahkan dia tidak berani mengabaikan sedikit pun. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.